Viva Historia. Viva Historia. Viva Historia. Viva Historia. Viva Historia. Perkenalkan, nama saya Yustria Mawarni. Nama saya Hafidz Chandra Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Bella Nur Hidayah. Nama saya Raka Arif Wicaksono. Nama saya Muhammad Zaini Al-Mashkur. Halo teman-teman semuanya. Kelompok kami di sini hadir untuk memaparkan terkait pemimpin Yogyakarta saat ini. Di sini kami akan melihat dari berbagai sudut pandang terkait isu tersebut. Pada dasarnya, seorang pemimpin identik dengan laki-laki. Namun, tak ada salahnya seorang perempuan memiliki peran sebagai seorang pemimpin. Tidak sesederhana itu dalam menjawab boleh tidak boleh atau pantas tidak pantas, karena kan Raja perempuan di Yogyakarta itu belum pernah ada. Jadi sampai sekarang belum pernah ada raja perempuan di Keraton Yogyakarta. Sebenarnya kalau menurut budaya Jawa itu boleh ya, yang sering tidak membolehkan itu kan budaya Islamik gitu. Yogyakarta itu sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang, yang mana sejak awal kerajaan ini berdiri pun sudah memiliki unsur-unsur yang sifatnya feodalisme, yang sifatnya patriarkisme, di mana pemimpinnya tidak hanya memimpin sebuah kerajaan, tapi juga memimpin sebuah sebagai Panotobomo gitu ya, Khalifatullah Panotobomo. Yang mana dari situ bisa kita lihat bahwa simbol-simbol yang ditekankan sejak keraton ini berdiri atau kerajaan ini berdiri itu memang simbolisme yang ditujukan untuk laki-laki. Karena kan kalau sesuai agama Islam, perempuan itu kan bukan khalifah, khalifah adalah laki-laki. Dari situ dengan jelas disebutkan untuk gelar sultan sampai sultan hari ini pun Khalifatullah Panotobomo atau khalifah pemimpin Tuhan di muka bumi. Nah, itu saya pikir yang menjadi kemudian hal-hal yang berkontradiktif, dalam arti sulit untuk diterima baik itu dalam rumah tangga keraton itu sendiri maupun dalam masyarakat yang masih mengikuti atau yang masih patuh jadi warga dari kesultanan sebagai simbolisme dari feodalisme Jawa. Menurut hemat saya yang paling penting adalah bagaimana mereka atau dia yang ditunjuk itu bisa memerintah sesuai dengan konsepnya. Kalau Jawa itu Astrobroto ya, kepemimpinannya itu menggunakan konsep Astrobroto. Astro itu 8, Broto itu laku atau tatanan atau perilaku, bahwa seorang raja itu sebaiknya mentaati 8 perilaku, tapi sekurang-kurangnya ya 4 lah. Kalau 8 itu ya memang berat ya, memang berat. Kalau 4 nggak bisa ya 2. Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak setuju karena itu bukan kewenangan saya. Dan tidak punya kepentingan. Itu tidak punya kepentingan dan juga tidak berkewenangan untuk menilai. Itu juga tidak berarti menilai, tapi itu tergantung kepada rembuk. Ini kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Misalnya kalau dari perspektif feminisme dan juga gender, saya pikir tidak ada masalah jika memang itu dia sehat secara jasmani, rohani, bisa memimpin, dan juga kan ini dilindungi karena kerajaan Yogyakarta itu juga part of Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dalam memimpin, sehingga saya pikir tidak akan ada kendala atau tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang bagaimana gitu kalau Raja Jogja itu punya perempuan. Nah, Menanggapi isu Raja Perempuan Yogyakarta, penting untuk mendengarkan berbagai pandangan dan membuka ruang dialog yang inklusif untuk memahami perspektif masyarakat.
memahami sejarah dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Kesultanan Yogyakarta juga dapat membantu membentuk pandangan yang lebih komprehensif. Mendukung Raja Perempuan dapat dianggap sebagai langkah pemberdayaan perempuan dan perubahan positif terhadap norma gender. Melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat dianggap sebagai langkah untuk modernisasi terhadap institusi kesultanan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa sebuah tradisi memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipertahankan, dan perubahan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Jika ada ketidaksetujuan dari pihak yang berwenang atau tradisi yang turun-temurun, hal ini dapat menjadi kendala serius terhadap isu raja perempuan. Keputusan untuk memiliki raja perempuan mungkin memicu kontroversi di kalangan masyarakat yang memegang pandangan konservatif terhadap peran perempuan dalam konteks tradisional. Penting untuk mencatat bahwa pandangan ini bervariasi di masyarakat dan dialog terbuka dapat membantu meredakan ketegangan serta mencapai pemahaman bersama. Sekian beberapa pendapat yang telah diberikan oleh para narasumber. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Perempuan juga bisa jadi pemimpin loh. Gen Z, buka mata. Terima kasih. Viva Historia! Viva Historia! Viva Historia!